semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Asia dengan NIM 245520111031. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi rangkuman Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ayat keempat, yaitu membahas tentang Islam dan FTX yang telah dipelajari selama 1 semester. Selama mengikuti perkuliahan ini, saya memahami bahwa Islam bukan hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari filsafat ilmu pengetahuan, perkembangan FTX, etika, sains modern, teknologi informasi, biotika, lingkungan, ekonomi syariah, kesehatan, pendidikan, seni, hingga politik global. Semua materi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu berjalan dengan seiring dengan nilai-nilai Islam agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Materi pertama yang akan dibahas adalah Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi bagian jalan bagi manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ciptaannya, serta menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, Islam mendorong setiap umatnya untuk terus menuntut ilmu, mengamalkannya dengan baik, memanfaatkannya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. Materi selanjutnya membahas sejarah perkembangan IPTEX dalam peradaban Islam. Pada masa kejayaan, peradaban Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai bidang ilmu, pengetahuan, seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan teknologi menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, untuk melakukan penelitian dan mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Materi berikutnya membahas etika Islam dalam pengembangan FTX. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, setiap perkembangan FTX perlu dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab agar tidak disalahgunakan serta tetap sesuai dengan ajaran Islam. Materi selanjutnya membahas Islam dan sains modern. Islam memandang bahwa sains merupakan salah satu cara untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Oleh karena itu, perkembangan sains perlu dimanfaatkan untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, membahas tentang Islam dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti mempermudah komunikasi, memperoleh informasi, serta mendukung proses pendidikan dan dakwah. Namun, Islam mengajarkan agar teknologi digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, membahas tentang Islam dan biotika. Biotika merupakan kajian tentang etika dalam bidang kesehatan dan ilmu kedokteran. Dalam Islam, perkembangan ilmu di bidang kesehatan seperti transplantasi organ maupun teknologi reproduksi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Materi selanjutnya membahas Islam dan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, setiap orang perlu memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kebersihan, serta menghindari segala bentuk kerusakan agar seimbang alam dengan tetap terjaga. Selanjutnya, membahas prinsip ekonomi syariah dalam era digital. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk transaksi secara digital. Islam mengajarkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, adil, transparan, serta menghindari riba segala bentuk transaksi yang merugikan pihak lain, agar terciptanya keadilan dan keberkahan dalam bermuamalah.
Materi selanjutnya membahas Islam dan kesehatan. Dalam Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta melakukan pencegahan agar terhindar dari penyakit sehingga dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan baik. Selanjutnya membahas tentang Islam dan pendidikan. Dalam Islam, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Materi selanjutnya membahas Islam dan seni. Islam memandang seni sebagai salah satu bentuk kreativitas yang dapat memperindah kehidupan selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, seni dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, dakwah, serta menemukan nilai keindahan yang tetap berlandaskan ajaran Islam. Selanjutnya, yang terakhir, membahas tentang Islam dan politik global. Islam mengajarkan bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dilandasi dengan nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan. Di tengah perkembangan dunia yang semakin global, umat Islam diharapkan mampu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Oke, demikian pembahasan rangkuman materi AIK 4, yaitu tentang Islam dan Eptex yang mencakup seluruh materi selama 1 semester. Semoga rangkuman ini dapat menambah wawasan, memberikan manfaat bagi kita semua dalam memahami hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.